Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan menceritakan tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu punya teman yang bernama Ibnu Sakot dan Ibnu Usnun. Kenapa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani suka pertemuan dua ini tadi? Pasti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani temannya banyak sekali, karena dalam segi ilmu juga total, dalam segi cendekiawannya, cakrawalanya, karismatiknya total, dalam tasawufnya juga total, cara bergaul kepada seorang juga total. Tapi kenapa beliau suka bertemu dengan Ibnu Sakot dan Ibnu Usnun? Sebab apa? Sebab dua-duanya adalah suka berdialog ilmu, suka musyawarah ilmu, saling sharing-sharing tentang ilmu. Suatu saat karena duanya sudah dianggap teman begitu dekat, begitu qorib, teman yang begitu dekat sekali dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Suatu saat Ibnu Sakot dan Ibnu Usnun ini diajak ziarah kepada Qutbul Ghoth. Diajak ziarah untuk menemui Qutbul Ghoth. Satu-satunya ditanyai, yang pertama Ibnu Sakot ditanya oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, apa yang kamu inginkan ketika kamu di sana untuk bertemu oleh Qutbul Ghoth? Saya ingin mempertanyakan suatu permasalahan sehingga dia tidak tahu dan tunduk kepadaku. Itu katanya Ibnu Sakot. Yang kedua itu Ibnu Usnun. Ibnu Usnun ditanya, bagaimana ketika kamu bertemu dengan Qutbul Ghoth nanti, apa yang kamu inginkan? Saya ingin bertanya kepada dia sehingga dia tidak tahu. Sehingga dua-duanya tadi bertanya, Ibnu Sakot dan Ibnu Usnun ini bertanya kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Apa pertanyaan? Wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, kalau menurut kamu bagaimana ketika bertemu dengan Qutbul Ghoth? Saya ingin bertemu Qutbul Ghoth, saya ingin mencari ilmu dan mengalap barokah dari dia. Hanya berjalannya hari, dia sampai kepada Qutbul Ghoth, sowan ke sana ke Qutbul Ghoth, bertemu. Dari salah satu mereka dikasih oleh Qutbul Ghoth, wahai kamu Ibnu Sakot, pertanyaanmu adalah tentang Kristen, gini, dan kitabnya ini semuanya dijawab oleh Qutbul Ghoth. Dikasih oleh Qutbul Ghoth, wahai Ibnu Usnun, pertanyaanmu adalah tentang dunia, semuanya dijawab, semuanya di dalam kitab ini. Sebelum ada pertanyaan dari Ibnu Sakot dan Ibnu Usnun, sudah dijawab oleh Qutbul Ghoth tadi. Wahai kamu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kamu benar-benar niatmu ke sini adalah untuk mencari ilmu dan benar mengalap barokah, maka kamu akan menjadi kulal wali tahtal wali, menjadi wali di bawah yang mewakili para wali. Hanya singkat cerita, dengan berjalannya waktu yang begitu lama, terbukti bahwasanya Ibnu Sakot di suatu daerah yang di situ adalah banyak orang Kristen. Di situ daerah itu banyak orang Kristen. Suatu saat ada permasalahan di dalam Kristen itu. Permasalahan itu sangat dalam di dalam Kristen itu. Sehingga dia masuk di dalam Kristen itu untuk menyelesaikan masalah. Tapi pada saat yang sama dia jatuh cinta kepada salah satu Kristen. Jatuh cinta. Dia mau melamar, tapi dengan satu syarat. Dia harus masuk Kristen. Dengan satu syarat dia masuk Kristen. Akhirnya dia masuk Kristen dengan sebuah kasaf dari Qutbul Ghoth tadi. Dan Ibnu Usnun sibuk dengan urusan dunia akhirnya sehingga dia mati su'ul khotimah. Sedangkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani benar-benar terbukti menjadi wali kutub yang mewakili para wali. Sebab rasa adab tadi untuk mencari, kalau di dalam pesan-pesan kiai-kiai biasanya apa? Nata niat, ya ini menata hati dan menata niat. Seperti yang dikatakan oleh guru kami Syekhina Murabbirina Al-Ustaz Muhammad, apa itu? Orang yang merasa pintar maka dia bodoh. Orang yang merasa bodoh maka dia pintar. Itu sih. Karena orang pintar itu juga bahaya. Iblis pun pintar di kalangan malaikat, tapi ketika dia disuruh sujud kepada Nabi Adam, dia tidak mau, maka dimasukkan neraka. Malaikat sampai sekarang tetap afdal dan membaca salawat di matang kanjeng Nabi sampai sekarang.
inilah cuplikan cerita yang kita jadikan pedoman kita dalam sebuah untuk mencari ilmu itu. Pesan-pesan yang begitu penting dari sejarah Syekh Abdul Qadir Jailani dalam sikapnya Syekh Abdul Qadir Jailani yang sudah berilmu itu, tapi dia mentawaktukan diri, beradab asar kepada Qutbul Ghuth. Hanya Qutbul Ghuth mengkasaf menjadi seorang wali kutub yang besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.